Kumpulan informasi terkini seputar kegiatan TNI Angkatan Laut hadir dalam GoNavy Highlight, edisi Rabu 27 April 2022. Dan inilah GoNavy Highlight selengkapnya. TNI Angkatan Laut memberikan penghormatan terakhir kepada Praka Marinir Anumerta Dwi Miftahul Ahyar yang dikebumikan di pemakaman umum di kampung halamannya yang terletak di Lamongan, Jawa Timur. Praka Miftahul Ahyar merupakan anggota Batalion Taifif 2 Marinir, Pasmar 2 Korps Marinir TNI Angkatan Laut yang gugur akibat kontak tembak dengan kelompok separatis teroris Papua di Kalikote, Distrik Kenyam, Kabupaten Duga, Papua pada Jumat 22 April lalu. Prosesi pemakaman almarhum Praka Miftahul Ahyar yang berjalan haru tersebut dilaksanakan secara militer, dipimpin oleh Komandan Pasmar 2 Brigjen TNI Marinir Suherlan selaku Inspektur Upacara di TPU Kelurahan Babat pada malam hari selepas sholat Isya dan Taraweh. Usai upacara pemakaman, Komandan Pasmar 2 menyampaikan atas nama bangsa dan negara bahwa upacara kebesaran ini dilaksanakan sebagai penghormatan dan penghargaan pemerintah atas jasa Dharma Bakti dan pengabdian almarhum kepada negara dan bangsa. Komandan Pangkalan Angkatan Laut Palu Letkol Laut Pelaut M. Catur Sulistiono bersama jajaran Lanal Palu dan jajaran Pos TNI Angkatan Laut Morowali menggelar press conference terkait pelimpahan berkas dan barang bukti penangkapan kapal takbot dan tongkang bermuatan ore nikel di wilayah perairan laut Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. Hal ini berdasarkan perintah Panglima TNI kepada Kepala Staf Angkatan Laut terkait tindak lanjut pelanggaran di laut, maka Kepala Staf Angkatan Laut memerintahkan Pangko Armada 2 yang membawahi operasi laut agar memerintahkan Lantamal untuk melakukan patroli, di mana satuan di bawahnya adalah Pangkalan TNI Angkatan Laut Palu. Setelah ditemukan adanya dugaan pelanggaran, maka TB Biak 9 ditangkap dibawa ke pos TNI Angkatan Laut terdekat, yakni pos TNI Angkatan Laut Morowali yang berada di Bahodopi. Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 13 Tarakan melaksanakan serah terima jabatan Kepala Dinas Hukum Lantamal 13 dari Letkol Laut Khusus Yadiono kepada Letkol Laut Khusus Kurnia Wirasandi, dipimpin secara langsung oleh Komandan Lantamal 13 Laksamana Pertama TNI Fauzi yang dilaksanakan secara sederhana, berlangsung di ruang serbaguna Mako Lantamal 13 Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Reorganisasi jabatan di lingkungan TNI Angkatan Laut merupakan suatu proses yang alamiah terjadi guna meningkatkan kinerja dan produktivitas organisasi di lingkungan TNI Angkatan Laut. Adapun Letkol Laut Khusus Yadiono selanjutnya akan menjabat sebagai Kasubdis Banhatkum Diskum Koarmada 2, sedangkan Letkol Laut Khusus Kurnia Wirasandi sebelumnya menjabat sebagai Kasijian Bangkum Subdiskumdang Diskumal Mabesal. Dalam rangka meningkatkan profesionalisme di bidang Zeni Tempur, prajurit Batalion Zeni 2 Marinir melaksanakan latihan perorangan dasar materi bahan peledak di kelas lapangan Makoyon Zeni 2 Marinir, Kesatrian Marinir Sutedi Senaputra, Karangpilang, Surabaya. Latihan yang dilaksanakan setelah apel pagi diawali dengan pengetahuan dasar tentang bahan peledak, mulai dari macam bahan peledak, karakteristik, kekuatan daya ledak, hingga efek dari ledakan tersebut. Peltu Marinir Solehudin yang bertindak sebagai instruktur mempraktekkan bagaimana cara merangkai bahan peledak yang benar dan aman. Letkol Marinir Eko Puji selaku Komandan Batalion Zeni 2 Marinir mengatakan latihan perorangan dasar ini bertujuan untuk mengasah kemampuan dan keahlian tentang bahan peledak dan juga kemampuan perusakan atau destruksi, khususnya yang berkaitan dengan bahan peledak militer dan berbagai macam fungsinya dalam mendukung suksesnya tugas-tugas ke depan.